menyatakan juga ya, ini anak muda, ini giliran anak muda, dan di situ ada anaknya ya, bahwa Gibran itu sebagai calon wakil presiden. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa presiden itu akan netral? Nah, intuisi saya juga berani mengatakan bahwa apa yang terjadi di istana hari Jumat yang lalu ini tentunya yang kita khawatirkan itu adalah suatu tukar guling ya, tukar guling tuh bargaining ya antara mungkin kepala-kepala desa tuntutannya yang dulu menginginkan agar masa jabatan kepala desa ditingkatkan menjadi 9 tahun itu mungkin juga akan dipenuhi, tapi dengan apa namanya, dengan satu alasan ya, bahwa kalau kamu bisa memenangkan pasangan nomor 2 ya, itu bisa saja apa namanya itu perpanjangan masa jabatan kepala desa itu akan diberikan. Nah, ini kalau ini sudah terjadi, buat saya ini merupakan tukar guling politik yang membahayakan bagi masa depan bangsa Indonesia, karena apa namanya itu penggunaan kepala desa sebagai ujung tombak dari apa namanya itu kampanye pemenangan salah satu paslon itu benar-benar sudah begitu masif, begitu apa ya, begitu jelas ya, dan melebihi dari tahun 2019 atau 2014 yang lalu. Kalau 2019 itu kan kepala desa hanya digunakan sebagai apa namanya kepanjangan tangan dari negara untuk membagi-bagi apa istilahnya itu bantuan sosial atau whatever the name ya, yang mereka istilahkan ya. Dan sekarang kelihatannya tidak lagi cukup hanya untuk menggunakan bagi-bagi apa namanya itu uang ataupun yang lain, tapi juga ini menjadi suatu ujung tombak bagi pemenangan dari paslon nomor 2 begitu. Iya, Prof. Ikrar kan Pak Dirsi memang mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas soal revisi Undang-Undang Desa, yang mana kan di Undang-Undang ini revisinya para kepala desa ini meminta agar perpanjangan masa jabatan, kemudian juga kenaikan alokasi dana menjadi 20%. Nah, sebenarnya kan Undang-Undang ini memang akan disahkan dengan DPR. Apakah mungkin Presiden bisa mengabulkan semua ini dengan adanya timbal balik begitu? Nah, begini ya, karena Anda tahu persis ya bahwa biar bagaimanapun Presiden saat ini masih memegang apa namanya itu posisi atau tampuk tertinggi dalam pemerintahan ya. Dan Anda juga jangan lupa ya bahwa koalisi paslon nomor 2 ini adalah paslon yang terbesar ya. Maksud saya dari sisi dukungan dari partai-partai politik kan terbesar ya. Di situ ada Golkar, di situ ada PAN, di situ juga ada apa namanya itu partai-partai lain yang boleh dikatakan yang dulu bersaingan atau berhadapan satu sama lain, tapi sekarang mereka menyatu di dalam partai, di dalam koalisi partai tersebut. Dan kita juga tahu bahwa bagaimanapun mereka juga bisa memenangkan apa namanya itu perdebatan di dalam pembahasan undang-undang pemerintahan desa itu ya, dengan mengajak dari partai koalisi mereka, dan bukan mustahil juga bisa juga mengajak dari partai-partai yang ada di pasangan nomor 1 ataupun pasangan nomor 3, karena Anda tahu biasanya setelah pemilu akan terjadi apa namanya itu reconditioning politik ya, di mana koalisi itu bisa saja makin besar, walaupun bukan mustahil itu juga bisa juga tidak sebesar pada 2019 yang lalu, karena Anda tahu 2019 itu adalah masa di mana Presiden Jokowi melakukan politik akomodasi yang bukan cuma menarik partai Golkar ya, tapi juga partai-partai lain yang kemudian selama ini masih berseberangan dengan pemerintah pada saat itu ya. Kalau Partai Golkar memang 2019 sudah menjadi bagian dari koalisi besar pendukung Jokowi pada saat itu. Dan di dalam pembahasan itu bukan mustahil ya kalau kemudian ditentukan siapa akan menjadi ketua sidang, dan ini ketua sidang ini juga akan bisa membawa arah kemana apa namanya itu pembahasan di dalam undang-undang pemerintahan desa itu. Kalau persoalan misalnya peningkatan anggaran, buat saya nggak jadi masalah ya. Tapi kalau kemudian meningkatkan masa kerja dari kepala desa, Anda bisa bayangkan ya kalau kemudian
kepala desa itu masa kerjanya melebihi masa kerja baik itu presiden, kemudian juga gubernur, wali kota, Hmm. dan juga bupati ya. Jadi apa istilahnya? Maksud saya di sini, di situ kok panjang sekali. Padahal Anda Mm-mm. tahu yang namanya desa itu sebaiknya jangan terlalu panjang kepala desanya, karena untuk memberikan kesempatan kepada rakyat di desa itu untuk kemudian bisa memilih kepala-kepala desa baru yang mungkin memiliki suatu apa istilahnya itu suatu kapabilitas ya, atau juga keinginan untuk membangun desa itu jauh lebih baik dibandingkan kepala desa yang ada Baik. saat ini misalnya begitu. Baik, Prof. Ikrar, artinya kan ini kan kepala desa ini atau pemimpin desa ini memiliki value yang harus dijaga seperti itu. Kemudian seberapa penting Betul. sebenarnya mengambil hati para pemimpin tingkat desa ini, Prof, dalam memenangkan salah satu paslon? Ya, begini ya, karena Anda tahu ya, kepala-kepala desa di Jawa itu kan boleh dikatakan cukup besar ya, desanya juga cukup banyak ya. Dan Anda tahu jumlah desa di Republik Indonesia ini ya, di luar yang misalnya kepalanya itu di luar yang kelurahan ya, itu cukup banyak ya. Dan Anda tahu kalau misalnya kepala desa itu dipegang ya, yang kita khawatirkan itu adalah kemudian kepala-kepala desa itu bisa melakukan apa namanya itu politik apa stick and carrot ya, stick and carrot itu tongkat dan wortel ya. Maksud saya di sini adalah misalnya dia mengancam kepada anggota desanya bahwa kalau kamu tidak memilih paslon nomor sekian ya, Anda akan dicoret misalnya dari daftar penerima BLT ataupun penerima bantuan dari negara. Nah ini yang kemudian juga di berbagai desa yang misalnya masyarakatnya misalnya tidak memiliki keberanian untuk melawan kepala desa yang semacam itu, pastinya mereka akan tunduk-tunduk saja. Nah ini yang kita khawatirkan ya, dan makanya mengapa pada 2019 yang lalu ya, itu aparat desa juga boleh dikatakan menjadi kepanjangan tangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.